Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Kali ini, tim Simple Bang akan mereview sebuah film dokumenter yang sedang trending di Netflix tentang rahasia di belakang tragedi kecelakaan sebuah maskapai Lion Air berjudul Downfall. Downfall mengangkat tentang proses investigasi kecelakaan dua pesawat jenis Boeing 737 MAX yang menewaskan 346 penumpang yang terjadi di tahun 2018 dan 2019. Film ini disutradarai oleh Rory Kennedy, seorang dokumenter asal Amerika yang cukup terkenal. Downfall mengajak kita untuk menguak fakta di balik penerbangan maskapai Lion Air 610 dari Indonesia dan Ethiopian Airlines 302 yang berasal dari Afrika Timur. Kedua pesawat ini sama-sama memiliki tipe yang sama, yaitu Boeing 737 MAX. Pada tanggal 28 Oktober 2018, kita semua tahu dan pernah melihat berita kecelakaan maskapai Lion Air 610 di Laut Jawa, tepat setelah take off dari Jakarta. Kecelakaan tersebut menewaskan 189 penumpang dan awak kabin di dalamnya. Awalnya, kecelakaan itu diduga bahwa ada kesalahan dengan sistem maskapai Lion Air atau kemungkinan juga terjadi sebuah kelalaian oleh pilot yang mengendarai pesawat tersebut. Ada beberapa pihak yang mencoba untuk menginvestigasi dan menyalahkan jenis pesawat dari maskapai tersebut. Namun pernyataan yang sama dilontarkan oleh bos besar Boeing bernama Dennis Muilenburg bahwa pesawat jenis Boeing 737 MAX sangat aman dan baik-baik saja, terutama di negara Amerika. Kemungkinan besar kecelakaan itu terjadi karena kesalahan dari maskapai atau pilotnya itu sendiri. Nah, setelah itu, nggak sampai beberapa bulan, tepatnya di tanggal 10 Maret 2019, sebuah peristiwa tragis terjadi di Afrika Timur. Maskapai Ethiopian Airlines 302 yang lepas landas dari ibu kota Addis Ababa bertujuan ke kota Nairobi, Kenya, mengalami kecelakaan yang sama dengan yang dialami Lion Air 610. Peristiwa itu menewaskan 157 penumpang dan awak kabinnya. Ternyata setelah diinvestigasi, penyebab kecelakaan kedua maskapai tersebut adalah karena sebuah kegagalan pada MCAS atau Maneuvering Characteristics Augmentation System pada pesawat Boeing 737 MAX. Sistem tersebut merupakan sebuah sensor otomatis yang membuat hidung pesawat menukik ke bawah. Nah, Boeing yang sudah tahu akan masalah ini justru nggak pernah memberikan informasi tentang MCAS ini ke pilot-pilot seluruh dunia. Jadi sensor MCAS ini terletak di hidung pesawat sebelah kanan dan sebelah kiri setiap pesawat. Normalnya, sensor akan membaca apabila terjadi manuver di mana hidung pesawat berada di posisi yang terlalu naik ke atas. Maka sensor akan mengirimkan pesan kepada ekor pesawat untuk secara otomatis meluruskan alias menstabilkan hidung pesawat kembali ke posisi normal. Tapi sensor MCAS di Boeing 737 MAX malah error cara bekerjanya. Posisi maskapai Lion Air 610 dan Ethiopian Airlines 302 kemarin itu sudah stabil. Tapi sensor MCAS membacanya seolah-olah hidung pesawat sedang berada di posisi menghadap ke atas. Otomatis sensor itu mengirimkan pesan ke ekor pesawat untuk meluruskan kembali posisi hidung. Namun karena posisi hidungnya sudah lurus dan sensor MCAS membacanya berbeda, maka ekor pesawat yang mendapatkan pesan dari sensor itu akhirnya menukikkan posisi pesawat sehingga hidung pesawat malah menghadap ke bawah. Pilot-pilot yang sudah berusaha keras untuk mengambil alih kendali secara manual tetap saja nggak berhasil karena semakin pilot membawa posisi hidung ke posisi lurus, sensor MCAS akan tetap membaca seolah-olah posisi hidung pesawat sedang menghadap ke atas.
Jadi situasi sebelum kecelakaan sempat terjadi pertempuran antara kendali pilot dan reaksi sensor MCAS. Dan waktu yang mereka miliki hanya 10 detik sebelum menabrak permukaan. Dan akhirnya pesawat bertabrakan dengan permukaan. Lion Air menabrak Laut Jawa dan Ethiopian Airlines menabrak daratan. Keduanya hancur lebur. Nah, mengapa terjadi kesalahan programming MCAS di pesawat jenis Boeing 737 MAX? Di film Downfall, kejujuran akhirnya terbongkar. Boeing adalah salah satu perusahaan pesawat terbesar di dunia. Dan ternyata terungkap adanya permainan kotor yang dilakukan perusahaan Boeing. Fokus mereka yang tadinya pada keamanan dan kenyamanan penumpang berubah menjadi persaingan nilai saham di stock market. Fokus mereka saat ini adalah murni bisnis dan kuantitas. Mereka mengabaikan yang namanya kualitas. Apalagi dengan adanya kompetitor Boeing yang saat ini sedang jaya-jayanya bernama Airbus. Boeing diduga semakin menggila. Nah, buat teman-teman simple yang penasaran dengan pernyataan pakar pesawat, jurnalis, mantan staf Boeing, gua saran untuk langsung nonton di Netflix. Gua sih patut mengacungkan jempol buat Netflix yang sangat berani untuk merilis film dokumenter ini, mengingat isu yang dibahas berhubungan langsung dengan sebuah perusahaan besar di dunia. Gua sih berharap dengan adanya film ini, tim inspeksi kualitas pesawat baik Boeing, Airbus, atau lainnya di lapangan sana akan semakin jelih dan tegas demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Jangan sampai film ini hanya sekedar menjadi trending topik aja, tapi abis itu semua pada move on, seolah-olah kecelakaan pesawat karena kesalahan dari sebuah perusahaan itu terjadi adalah hal yang lumrah. Kalau seperti itu, kasihan orang-orang yang sudah kehilangan keluarganya. Mereka hanya menjadi sebuah tontonan dan mendapatkan belas kasihan sementara dari kita. Overall, film dokumenter Downfall ini gua kasih nilai 8 dari 10. So teman-teman simple, gua rasa cukup sekian buat gua untuk mereview film dokumenter berjudul Downfall. Buat kalian yang belum nonton, langsung saja nonton. Buat yang sudah nonton, gua pengen tahu komentar kalian atau pengalaman kalian seperti apa setelah nonton film ini. Jangan lupa kasih like. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe biar bisa dapat update video-video review film selanjutnya. Thank you and goodbye. This is the cost of doing business as usual.